Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai siaran TV ya, siaran TV ya. Saya akan bercerita sedikit ya teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu, antena TV model seperti ini ya, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba tidak menangkap siaran tertentu ya. Jadi tidak semua siaran yang dia tidak tangkap, hanya ada satu channel yang dia tidak tangkap, yang lain dia tangkap semua. Nah, kebingungan kan teman-teman ya, bingung. Nah, antenanya model begini. Awalnya ya, awalnya antena ini semua siaran dia tangkap ya, semua siaran dia dapat. Di search auto langsung nangkap semua siaran yang ada di daerah sini ya teman-teman ya. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu satu channel saja, tidak semua channel, satu channel saja, yaitu saya sebutkan ya, channel 44 ya, di channel 44 di grup MNC ya. Jadi itu siarannya hilang, tiba-tiba hilang. Sementara di tetangga ada, siarannya. Jadi hanya di TV saya saja yang ini, yang bermasalah. Tapi siaran TV yang lain ada, ya. Siaran TV yang lain ada, lengkap. Hanya satu channel yang tidak dia tangkap, yaitu grup MNC, ya. Ada RCTI, ada Global dan MNC, ya. Itu channelnya ada hilang, tiba-tiba saja begitu. Kemudian cek di tetangga ada siaran, di tetangga yang lain ada juga. Jadi bingung masalahnya di mana. Kemudian saya coba scan ulang, ya, scan ulang di TV-nya, scan auto, namun tidak mendapatkan hasil, ya. Kemudian saya coba lakukan dengan scan manual. Itu pun tidak membuahkan hasil ya teman-teman ya. Jadi kasusnya seperti itu, aneh ya. Tidak seperti biasanya. Masalahnya siaran TV yang lain nangkap gitu loh. Hanya grup channel MNC saja yang dia tidak tangkap. Ya, posisinya di channel 44. Jadi di daerah saya untuk MNC Group itu dia ada di channel 44. Channel yang paling tinggi, sementara yang lain channel di bawahnya, di 40 ke bawah ya. Jadi telusuri ya, ditelusuri, dianalisa. Saya setelah melakukan scanning semua tidak berhasil ya. Kemudian saya lakukan apa? Mengganti STB. Set top boxnya saya ganti teman-temannya. Saking bingungnya. Setelah melakukan penggantian STB, set top box, itu tetap juga teman-teman, begitu di scan hanya siaran TV grup MNC yang dia tidak tangkap. Sementara yang lain, siaran yang lain ada. Heran kan? Sudah di scan, sudah ganti STB, masalahnya masih tetap muncul ya. Jadi sudah kebingungan teman-teman. Jadi analisa awal saya, tidak mungkinlah di antenanya. Tidak mungkin di antena. Kenapa? Karena TV yang lain dapat, siaran TV lain dapat. Hanya MNC Group di channel 44 itu yang tidak dapat. Heran teman-teman. Akhirnya setelah utak-atik, ganti STB, apa segala semua, scan, saya coba mengganti antenanya, ya, saya coba ganti antenanya. Saya tidak perlihatkan lagi proses penggantian antena teman-teman, karena ini kejadiannya sudah selesai, masalahnya sudah ketemu. Jadi hanya ini saya mau bercerita saja teman-teman mengenai masalah ini ya. Siapa tahu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari menemui masalah yang sama. Jadi
ada satu channel TV yang dia tidak tangkap, sementara siaran yang lain dia tangkap. Di tetangga ada, ya. Jadi bingung dengan masalahnya. Nah, akhirnya teman-teman, saya mengganti mengganti antena, ya. Ya, setelah saya melakukan penggantian antena dan akhirnya ini siarannya dapat ini ya. Akhirnya siarannya dapat. Dia di channel 44 ya, teman-teman. 658 ya, 658 MHz ya. Di channel 44. Tadinya tidak dapat ya. Setelah melakukan penggantian antena, akhirnya dapat, teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, akhirnya scanning pun jalan, auto program ya, langsung nyimpan. Jadi masalahnya di antena ya, di antena. Saya bingung, teman-teman. Kenapa bisa di antena? Apa masalahnya? Ya? Padahal antena cuma begini aja ini, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita menyimpulkan di antena, kok bisa siaran TV yang lain dapat, sementara yang ini dengan menggunakan antena ini siaran TV tertentu tidak dapat ya. Ya, setelah saya melakukan analisa, teman-teman ya, ternyata MNC Group itu berada di channel tertinggi, channel 44. Kemungkinan analisa saya untuk antenanya sudah tidak bisa menangkap frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Jadi analisa saya seperti itu, teman-teman. Antenanya sudah tidak dapat menangkap frekuensi yang tinggi. Jadi di sini channel 44 itu ada di frekuensi 658 MHz, teman-teman ya. Jadi apa kok masalahnya? Kok antena tidak bisa nangkap frekuensi yang lebih tinggi? Ada masalah apa coba? Oke, kita lakukan analisa lagi. Dan ini antenanya, teman-teman ya. Kita buka saja ya, teman-teman ya. Apa penyebabnya? Namun kita sudah tidak melakukan ini lagi ya, teman-teman. Tidak melakukan perbaikan lagi ya. Karena antenanya sudah diganti, ya sudah buat apa lagi. Jadi teman-teman ya, walaupun ini sederhana ya, teman-teman. Dia hanya ada lilitan ya. Hanya ada lilitan inti ferit. Kemudian ada kapasitor ya. Kapasitor keramik di sini. Ya, kecil aja, teman-teman ini. Nah, jadi analisa saya, kemungkinan kapasitornya ini ya. Kapasitornya ini sudah menurun kemampuannya ya. Nah, jadi untuk dia sudah melemah ya, mungkin karena tegangan, lonjakan tegangan atau apa, dia kan ada tegangan ke ini dari boosternya ya, ada tegangan dari boosternya. Jadi kemungkinan sudah melemah kapasitornya ya, jadi dia masih bisa kerja, namun frekuensi yang tinggi dia sudah tidak bisa tangkap ya. Jadi kemungkinan menurut analisa saya seperti itu, teman-teman. Karena ini komponen pasif semua yang ada di sini, ini komponen pasif semua. Jadi di sini hanya ada lilitan dan kapasitor ya. Ini untuk menghasilkan resonansi ya, teman-teman ya. Jadi kapasitornya melemah, jadi tidak bisa membangkitkan resonansi lagi untuk frekuensi yang lebih tinggi ya. Hanya melemah saja. Jadi analisa saya kemungkinan ganti kapasitor saja kalau misalnya ini menemui masalah yang sama seperti yang saya alami ya. Jadi begitu ganti antena sudah beres. Jadi analisa saya disinilah masalahnya, di kapasitor yang mulai melemah. Oke teman-teman, karena masalahnya sudah selesai dengan proses ganti antena dan hasilnya seperti itu, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.